Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Fa salawatu rabbihi wa salamu alaihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'a. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakin Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita bisa menjadi tamunya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang disambut oleh Allah di rumahnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang dimudahkan langkahnya untuk melakukan kebaikan dengan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya, dan senantiasa kita berusaha untuk istiqamah di atas jalannya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa meniru dan mencontoh apa yang telah dilakukan olehnya. Untuk keluarga dan keturunannya yang mulia pula, serta untuk para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk Allah demi tegaknya agama yang mulia ini, serta kepada siapapun dari umatnya yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa dan berkorban untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kebaikan mereka dan Allah jadikan mereka di tempat yang mulia di sisinya. Bagi orang tua yang masih hidup, kita doakan agar sisa dari usia mereka berkah, diisi dengan segala amal dan ketaatan yang bisa mendekatkan diri dan meningkatkan kedudukan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka husnul khatimah. Kepada para guru, para masyayikh yang telah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi keluarga, anak dan keturunan mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita ambil masuk kepada wasiat yang ke-41 dalam pembahasan taqwallah azza wa jalla, yaitu ketakwaan kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang membahas tentang ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Abu Dzar
radhiyallahu taala an, di mana Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat. Sahabat ini datang kepada Rasulullah meminta wasiat, dan ini adalah semangatnya para sahabat, di mana mereka meminta nasihat-nasihat dari Rasulullah agar mereka melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat, agar mereka bisa mengerjakan sesuatu yang berkualitas. Karena semangat mereka yang harus kita contoh. Dalam urusan kebaikan kita bertanya kepada Rasul. Tentu dalam bab ini, di zaman ini, melihat kepada hadis-hadisnya dan dipahami hadis itu sebagaimana para ulama hadis memahami. Jangan kita memahami di luar pemahaman mereka, karena hal itulah yang akan membuat kita menyimpang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya wasiat. Qala usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kamu wahai Abu Dzar agar engkau bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli. Karena takwa kepada Allah adalah puncak segala sesuatu. Takwa itu adalah puncaknya. Di wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar adalah agar dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan takwa itu sendiri adalah ras atau kepala, ya, segala sesuatu. Inilah yang harus kita perhatikan dari wasiat Rasulullah SAW ini, di mana takwa secara makna imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wastinabu nawahihi, dan kita menjauhi segala larangan. Itu adalah takwa secara umum. Tapi kalau kita lihat nanti bagaimana ya para sahabat mendefinisikan takwa, berbagai macam definisi-definisi yang mereka berikan. Dan hal ini adalah lahir dari mana sikap mereka sendiri di dalam menjalankan perintah Allah itu, sehingga ragam kalimat yang mereka tuturkan, berbagai macam syarat atau ciri-ciri yang mereka sebutkan, seperti yang tidak luput dari kita dari apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa takwa, kata beliau, adalah al-khawfu minal jalili. Takwa itu adalah di mana kita takut kepada Allah, menanamkan rasa takut kepada Allah. Tidak kita mudah-mudah untuk melanggar syariatnya, dan tidak kita ringan untuk meninggalkan perintahnya. Wal imanu bitanzil. Di samping itu, ketakwaan kita di antara cirinya adalah beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Iman dengan membacanya, dengan mengimaninya, mempelajarinya, mentadaburi serta mengamalkannya. Kemudian di antara takwa itu juga adalah al-istida'du li yaumir rahil. Kita berusaha bersiap diri untuk hari keberangkatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil qalil, serta kita ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitan dengan makna ini dengan di mana ghina nafs, kayanya hati seseorang, sebagaimana yang sudah kita bahas pada hari sebelumnya. Inilah makna takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun ada sebagian sahabat mengatakan bahwa ketakwaan itu ibarat orang yang sedang berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri. Di saat kita berjalan, kita akan berhati-hati. Kita menginjak tempat yang tidak ada duri dengan penuh kehati-hatian.
Disinilah takwa. Kalau kita mencari rezeki, cari rezeki yang halal. Di saat kita berusaha dan bekerja, cari sumber yang halal. Kehati-hatian inilah ketakwaan itu. Kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kakinya tidak kena duri, maka dia harus ekstra hati-hati di dalam berjalan. Ini dia. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Kenapa berbeda-beda ungkapan para sahabat di dalam memaknai takwa? Karena mereka di dalam mengamalkan ajaran itu bertingkat-tingkat pula. Mereka di dalam memahami makna takwa sesuai dengan apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, sesuai dengan apa yang mereka jalani dari syariat ini. Lalu kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar dengan wasiat takwa, kemudian Abu Dzar berkata, "Qultu ya Rasulullah, zidni, tambahkan yang lain. Apalagi nasihat kamu? Apalagi wasiat engkau ya Rasulullah kepadaku? Di samping wasiat takwa, apakah ada yang lain yang bisa ditambahkan, yang bisa aku jadikan pegangan hidupku?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam wasiat berikutnya adalah, "Alaika bitilawatil Qur'ani." Hendaknya engkau wahai Abu Dzar senantiasa membaca Al-Quran, wa zikrillahi ta'ala, kemudian engkau berzikir kepadanya, fa innahu nurun laka fil ardi wa zikrun laka fis sama, karena sesungguhnya itu adalah cahaya bagi kamu di muka bumi dan sebagai ingatan bagi kamu di langit. Orang yang membaca Al-Quranul Karim dan orang yang berzikir, maka subhanallah, mereka akan memiliki cahaya di muka bumi ini. Jalannya terang, tidak ada yang tidak jelas, karena dia mengikuti Al-Quran sebagai panduan, mengikuti Al-Quran sebagai jalan hidupnya, maka dia akan terang sekali. Tidak ada yang yang tidak jelas. Hidupnya akan senantiasa mudah, dan hidupnya akan senantiasa terarah karena berpandu kepada Al-Quranul Karim. Dan di langit, maka dia sebagai orang yang disebut-sebut, sebagai orang yang senantiasa dibanggakan, sebagai orang yang senantiasa dikenal di makhluk langit sana. Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang sudah mati. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, inilah tiga yang disampaikan Rasulullah SAW, tiga wasiat kepada Abu Dzar. Yang pertama dengan menjaga ketakwaan kepada Allah, yang kedua dengan memperbanyak tilawatil Quran serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Mustadraknya. Kemudian ada hadis yang lain yang juga merupakan salah satu bentuk keutamaan kita di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dari hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Iqra'u az-Zahrawaini, baca juga az-Zahrawain kata Rasulullah, yaitu surat Al-Baqarah wa Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghumamatan. Al-Baqarah dan Ali Imran yang kita baca itu akan datang pula di hari kiamat kelak seperti ghumamatan, seperti awan, au ghayayatan, au ka'annahuma furqani min tairin sawaf yuhajani an ashabihima, seperti
awan yang datang, kemudian dia melindungi orang yang membacanya. Bayangkan, itu adalah keadaan yang disebutkan Nabi SAW yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Waqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah, karena membacanya ada keberkahan. Bahkan ya, rumah yang tidak, atau rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah tidak akan didekati oleh syaitan, tidak akan didekati oleh jin. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Makanya di antara sunnah yang mesti juga kita jaga adalah di mana tempat-tempat yang kita baru kemudian kita tinggal di situ, kita bacakan surah Al-Baqarah sebagai bentuk penjagaan diri kita dan keluarga kita. Dan hal ini telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Inilah hadisnya. Di antara hadis yang lain pula yang disebutkan dalam pembahasan bab ini adalah tentang di mana Nabi kita SAW mengatakan, ya yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, iqra warattaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'aha. Bahwa akan dibacakan, disampaikan kepada para ya pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah terus dan lantunkanlah ayat Al-Quran sebagaimana kamu dulu melantunkannya di dunia. Sesungguhnya akhir ayat yang kamu baca itulah kedudukanmu di dalam surga. Subhanallah. Inilah sebagai bentuk ya busyra dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Dan wasiat ini tentu berlaku kepada siapapun, kepada siapapun dari umatnya. Tidak hanya berlaku kepada sahabat Abu Dzar saja yang mendapatkan ya nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat berharga dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita memperbanyak tilawah, serta kita memperbanyak zikir-zikir kepada Allah, diharapkan kita menjadi hambanya yang paling baik nanti di hari kiamat kelak. Orang yang paling berbahagia, orang yang paling ya senang nanti di hari kiamat kelak, karena kebaikan dari apa yang telah ia lakukan di dunia, ketakwaan yang bisa menjaganya, memagarnya dari kemaksiatan, kemudian tilawatil Quran yang akan bisa mengangkatnya, yang membawa cahaya untuk dirinya. Dan begitu pun orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah sediakan baginya ampunan yang besar serta pahala-pahala yang tak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah amalan yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, yang akan bisa menolong kita pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak lagi berguna harta, yang tidak lagi bisa kita banggakan ya, anak dan keturunan kita di dunia bisa kita banggakan, itu semua menjadi ukuran di dalam penilaian. Tapi hari itu ini semua akan sirna dan tidak akan bisa lagi kita jadikan sesuatu yang kita banggakan seperti mana kita banggakan di dunia, kecuali hati-hati yang datang kepada Allah dengan beriman, hati-hati yang datang kepada Allah dengan tauhid, yang penuh dengan ta'zim kepada Allah, menjaga dari kesyirikan dan senantiasa menjalankan syariat dan ajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita, serta menjaga dan melindungi anak keturunan kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya, serta orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan senantiasa berzikir dan mengingat serta menyebut namanya, baik dalam keadaan kesendirian kita, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan beramai-ramai, dalam keadaan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Apa yang bisa disampaikan pagi ini menjadi renungan dan pelajaran untuk kami dan kita semua, dan kepada siapapun yang mendengarkan kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
jadikan kita orang-orang yang cinta kepada amal saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.